perkenalkan, nama saya Mutiara Serina. Saya dari Prodi Antropologi Sosial dengan NIM E1121251077. Jadi di video ini aku bakalan mereview satu artikel yang menurut aku menarik banget tentang kesehatan mental di komunitas LGBT. Sebelumnya aku mohon maaf banget kalau aku sedikit ada membaca di sini. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melihat, tapi semoga kalian teman-teman semua bisa mengerti, juga bisa paham dengan penjelasan yang aku jelasin ke kalian. Oke, balik lagi. Jadinya judul artikel yang aku ambil adalah kesenjangan kesehatan mental dalam populasi LGBT, perbandingan antara transgender dan non-transgender. Penelitian ini membahas tentang kesehatan mental pada komunitas LGBT, khususnya membandingkan antara transgender dan non-transgender, dalam kurung lesbian, gay, dan biseksual. Tujuannya untuk mengetahui apakah transgender lebih beresiko mengalami diskriminasi, depresi, hingga percobaan bunuh diri. Kenapa menurut aku artikel ini menarik banget? Karena ternyata di dalam komunitas mereka sendiri itu juga ada ketimpangannya. Menjadi itu sedikit menarik perhatian aku. Ternyata dalam komunitas LGBT ada ketimpangannya juga loh, padahal mereka sesama komunitas. Seperti itu. Nah, jadi artikel itu tuh membahas perbandingan antara individu transgender dan non-transgender dalam hal kesehatan mental. Dari hasil penelitiannya, ternyata individu transgender itu punya resiko yang lebih tinggi mengalami diskriminasi, depresi, bahkan sampai percobaan bunuh diri dibandingkan dengan kelompok LGBT lainnya, lesbian, gay, dan biseksual. Kenapa sih bisa begitu? Karena salah satu faktor utamanya adalah diskriminasi yang mereka alami di kehidupan sehari-hari, mulai dari kurang diterima di lingkungan, pekerjaan, sampai layanan kesehatan. Selain itu, kurangnya penerimaan diri juga jadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi mental mereka. Menariknya, penelitian ini juga menemukan kalau seseorang yang punya tingkat rasa percaya diri yang tinggi bisa penerimaan diri yang tinggi terhadap identitasnya, itu bisa menurunkan resiko depresi secara signifikan. Jadi, be comfortable with yourself itu penting banget, guys. Jadi itu kita tuh harus bukan untuk komunitas aja ya, bukan untuk ngebahas komunitas ini aja, tapi kita juga untuk diri kita sendiri juga. Kita tuh harus bisa percaya diri, guys. Kita tuh harus bisa, ya udah kita percaya diri aja dengan identitas kita. Karena kalau kita, itu juga salah satu faktor yang bisa menurunkan depresi. Nah, kesimpulannya, masalah kesehatan mental pada transgender itu bukan cuma soal individu, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya yang masih banyak stigma dan diskriminasi. Maka dari itu, penting banget untuk kita meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bisa menerima, agar bisa menghargai suatu perbedaan, guys. Jadi, aku mengambil artikel ini tuh bukan karena aku mendukung komunitas itu, tapi kayak aku mau ngebahas aja. Ternyata ya gitu, guys, dalam komunitas mereka itu ternyata juga ada diskriminasinya, ada ketimpangannya, dan masalah kesehatan mentalnya juga ternyata untuk transgender itu cukup banyak ya. Aku ketemu artikel ini dan menurut aku itu menarik untuk aku. Jadi aku mau ngejelasin juga untuk kalian semua kalau ternyata semoga pembahasan ini tuh bisa menambah wawasan kita, guys. Jadi kurang dan lebihnya aku mohon maaf sekali, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Jadi semoga kalian paham ya dengan penjelasan dari aku secara singkat tentang artikel ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.